Bentar saya share screen. Oh, kok ini? Bukan ini. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kita semua, kita mulai kuliah kita pagi ini. Good afternoon, Hamza. We will start our lecture today. I will give it in Bahasa, but now I give I make the PowerPoint in English, so I hope you can follow the lecture, okay? Okay, thank you, Doctor. Waktu kita kebetulan sekarang hanya 1,5 jam, ya, mungkin lewat-lewat bisa lewat sedikit. Saya harap ini bisa selesai. Saya akan coba sampaikan tidak terlalu cepat agar mudah dimengerti. Jadi yang akan kita bahas hari ini adalah membran plasma dan sitoskeleton, yang hubungannya kalau membran plasma itu nanti dengan transport antar membran, dan untuk yang sitoskeleton itu nanti hubungannya dengan transport intraseluler. Nah, jadi yang di sini untuk membran yang akan kita bahas adalah struktur membran, kemudian transport antar membran. Oke, nah sedikit mengulang ya. Jadi kita sudah tahu apa itu sel. Sel itu adalah suatu ruangan yang terpisah dari ruangan di luar sel atau ekstraseluler. Nah, yang memisahkan itu adalah membran. Nah, oleh karena itu yang akan kita pelajari hari ini adalah mengenai membrannya. Jadi kalau kita lihat membran dan kita lihat gambarnya, ini adalah kira-kira susunan dari membran. Nah, membran itu sebetulnya tersusun dari apa? Nah, kalau kita selama ini kita pelajari dan kita sebutkan itu membran susunannya atau penyusunnya itu adalah lipid bilayer, ya. Jadi dua lipid lapis ganda, ya, karena ini yang disebut dengan lipid bilayer, ya, atau lipid lapis ganda, atau ini yang dengan kepala kuning, kemudian ada kakinya dan kepala kuning di bagian dalam. Jadi dikatakan lapis ganda karena ada 1 dan 2, ya. Namun demikian, ternyata tidak hanya lipid yang menyusun membran, tetapi ada juga protein. Jadi membran itu tersusun oleh lipid dan juga protein yang utama, ya. Nah, ini kalau kita lihat komposisinya, ya, khususnya untuk lipid, ya, yang menyusun membran, yang paling banyak itu adalah fosfogliserid, ya, kemudian fosfatidilkolin, kemudian fosfatidiletanolomin, dan seterusnya, di mana ini ternyata fosfolipid itu adalah komponen utama, ya, komponen lipid utama yang menyusun biomembran. Nah, tadi dikatakan sebagai lipid bilayer, ya, karena ini yang kita kenal sebagai fosfolipidnya, ya. Jadi ada bagian polar, ya, yaitu bagian yang
suka air, tetapi ini bagian yang non polar atau bagian yang ekor yang hidrofobik. Jadi ada bagian kepala yang sifatnya polar dan ada bagian ekor yang sifatnya non polar atau hidrofobik. Nah, kalau kita lihat ya di sini apa toh sebetulnya yang ada pada bagian kepala ini ternyata di sini khususnya ada fosfat dan gliserol ya. Oleh karena itu fosfogliserid. Nah, terus kemudian ini adalah bagian bagian lemaknya atau lipidnya. Oke, nah ini yang kita kemudian kenal sebagai gliserofosfolipid. Nah, ini adalah fosfolipid utama yang ada pada biomembran mamalia. Ya, ada beberapa macam, diantaranya ada fosfatidil-etanolamin, kemudian ada fosfatidil-serin, ada fosfatidil-kolin, ada sphingomyelin, dan juga ada sphingosine. Ya, nah ini tentu saja ada perbedaan-perbedaannya. Nah, perbedaannya terutama adalah pada bagian polarnya atau pada bagian kepalanya. Ya. Nah, lipid bilayer ya, ketika ada suatu lipid lapis ganda, maka dia cenderung untuk membuat suatu ruangan. Ya, cenderung untuk membuat suatu ruangan. Mengapa? Karena kalau pada kondisi dia berbentuk hanya sebagai seperti lembaran saja, ya lipid bilayer yang lembaran, itu ternyata dia secara energetik atau itu dia lebih tidak stabil gitu. Nah, dia maka akan lebih stabil kalau dia membentuk suatu ruangan. Nah, lipid bilayer ini kemudian akan memisahkan bagian di dalam ruangan dan di luar ruangan, ya, di mana kalau pada sel kita kenal tentu saja ini adalah bagian intraselulernya dan ini bagian ekstraselulernya. Nah, lipid bilayer ini ternyata kemudian dia selain membentuk ruangan, tentu saja nanti dia akan membatasi ya atau mengatur atau mengontrol perpindahan molekul dari dalam keluar atau sebaliknya dari luar ke dalam, sehingga dia mempunyai mempunyai sifat yang impermeable atau tidak mudah ditembus oleh molekul, gitu ya. Nah, namun demikian lipid bilayer ini juga bisa dirusak ya atau dihancurkan oleh deterjen. Ya, contoh deterjen yang dikatakan bisa merusak atau menghancurkan lipid bilayer ini adalah SDS, misalnya ini deterjen contohnya, kemudian Triton X100 dan juga beta oktil glukosida. Nah, kalau Anda lihat nanti misalnya Anda melakukan suatu eksperimen ya, di mana Anda mau melisiskan suatu sel atau misalnya mau mengisolasi protein yang ada di dalam sel misalnya, nah biasanya yang paling sering digunakan di sini adalah SDS atau Triton X karena fungsinya di sini adalah untuk menghancurkan lipid bilayernya itu agar nanti protein yang ada di dalam sel atau mungkin pada lipid bilayernya itu bisa diisolasi atau diambil. Nah, pada area atau pada lipid bilayer, ya, selain tadi terdapat lipid yang berbagai macam tadi, ya, fosfolipid yang berbagai macam tadi, tetapi di antara fosfolipid tersebut ternyata juga terdapat kolesterol. Ya, nah fungsi kolesterol di sini adalah untuk dia akan memberikan derajat permeabilitas. Jadi kalau kolesterolnya lebih banyak atau lebih sedikit, maka dia nanti akan lebih mudah ditembus atau tidak, gitu, atau lebih mudah dilewati oleh suatu molekul atau tidak. Nah, selain itu kolesterol di sini juga
memberikan sifat fluidity ya, atau apa ya, fluidity itu seperti kekentalan, kekenyalan gitu. Nah, tergantung dari banyak tidaknya kolesterol. Nah, contohnya di sini kalau misalnya suatu membran itu tanpa atau tidak ada kolesterolnya, maka pada keadaan dingin gitu, dia akan kaku ya, dan mungkin mudah patah gitu, karena dia tidak fleksibel ya. Jadi fluidity itu flexibility. Nah, kemudian pada waktu dia panas gitu, maka dia nanti menjadi terlalu fleksibel. Nah, fungsi dari kolesterol di sini adalah dia memberikan sifat fluidity atau flexibility dari lipid bilayer tadi. Selain itu juga dia memberikan sifat degree permeability-nya ya. Nah, pada area lipid bilayer itu ya, pada area lipid bilayer itu ada area di mana pada area tertentu itu banyak lipidnya. Ya, nah itu kita kenal ya, yang kita mungkin sering membaca yang namanya lipid trough. Nah, lipid trough itu adalah daerah di mana pada area tersebut itu banyak lipid yang terkonsentrasi di area tersebut. Ya, terutama adalah sphingolipid dan juga kolesterol. Nah, biasanya pada area lipid trough itu ya, itu juga terkonsentrasi berbagai macam protein ya, dan biasanya karena di sini ada berbagai macam protein, kemungkinan protein-protein di situ kan protein-protein membran yang berperan pada pensinyalan, sehingga lipid trough itu perlu atau penting pada proses signaling interseluler. Nah, ini adalah protein yang ada pada lipid bilayer ya. Jadi selain lipid tadi, nah tapi dia juga banyak protein. Nah, protein itu kalau kita boleh golongkan menjadi dua, itu ada yang namanya integral protein atau peripheral protein. Integral protein itu artinya protein yang tertanam pada kedua membrannya. Ya, ada berbagai macam, ini yang alpha helix, ini yang multiple helices ya. Terus kemudian ini yang rolled up gitu. Nah, tetapi ada yang peripheral protein. Kalau peripheral protein ini dia hanya tertanam pada satu sisi membrannya saja. Nah, ini ada berbagai macam, ini yang single alpha helix, kemudian yang multiple alpha helix, kemudian ini yang rolled up, terus kemudian ini termasuk yang peripheral tetapi yang anchored ya oleh by amphiphilic alpha helix. Terus ini adalah yang covalently attached lipid chain. Jadi dia tidak langsung proteinnya melekat, tapi proteinnya melekat pada rantai lipid. Terus kemudian ini melalui oligosakarida linker. Oh, ini yang melalui oligosakarida linker. Sorry, ini yang melekat pada lipid ya. Terus kemudian ini 7 dan 8 ini berinteraksi secara non kovalen. Artinya ini ya, dia ini alpha helixnya dulu, terus kemudian ada protein lain ini yang hijau, ini yang melekat pada protein alpha helixnya. Oke. Nah, protein tersebut atau protein-protein membran itu dia terdistribusi secara spesifik pada membran plasma. Ada yang dia membentuk agregat atau kumpulan yang besar. Ya. Kemudian ada yang dia berinteraksi nanti dengan makromolekul yang ada di luar di luar sel nih. Ya. Kemudian ada yang berinteraksi dengan makromolekul yang ada di dalam sel. Ya. Tapi ada juga yang berinteraksi dengan protein yang dia melekat pada dua permukaan sel. Ya. Kalau ini misalnya kita kenal yang
hemidesmosom, itu kan seperti ini. Terus kalau yang ini misalnya dia melekat di bagian dalam dengan sitoskeleton, misalnya dengan filamen intermediate atau filamen aktin, ya. Nah, terus kalau yang ini junction atau yang melekat antara satu sel dengan sel yang lain, ya. Nah, dengan adanya protein yang terdistribusi secara spesifik tersebut, itu ternyata juga menyebabkan sel itu mempunyai sifat polaritas atau polarity. Nah, dengan adanya protein-protein tersebut, karena misalnya tadi, kalau ada protein yang melekat dengan makromolekul yang ada bagian ekstraseluler, misalnya pada basa lamina, ini proteinnya melekat pada basa lamina, sehingga ini menentukan bahwa sel ini mempunyai polaritas. Ini bagian apikal, ini pada bagian basal, dan ini adalah bagian lateral. Nah, polaritas ini bisa timbul karena adanya distribusi protein pada struktur membran. Nah, sekarang tadi setelah kita tahu struktur proteinnya, ya, ada yang alpha helix, ada yang rolled up beta chain dan lain-lain, ya. Terus kita tahu tadi bahwa ada protein-protein yang ada pada membran tersebut, dan ternyata mempunyai berbagai macam fungsi, ya. Fungsinya diantaranya adalah transporter, ya, yang ini berperan pada transport antar membran, ya, atau nanti perpindahan protein dari dalam sel keluar. Jadi perpindahan protein atau molekul, any molekul, ya, perpindahan molekul dari intraseluler ke ekstraseluler atau sebaliknya dari ekstraseluler ke intraseluler. Ini transporter. Nah, kemudian untuk yang protein sebagai anchor, ini misalnya tadi untuk yang hemidesmosom, dia kalau yang melekat dengan bagian basal lamina, ya, atau misalnya dia untuk melekat sel itu dengan bagian makromolekul yang ada di dalam sel atau intraseluler. Misalnya tadi sel nanti yang proteinnya di dalamnya itu melekat dengan filamen aktin atau filamen intermediate misalnya. Nah, selain itu, protein juga bisa berperan sebagai reseptor. Nah, ini, ya, dan enzim, ya, ini yang keduanya ini berperan nanti pada proses signaling misalnya, ya, yang berperan pada proses signaling atau pensinyalan antar sel atau signaling intercellular communication. Oke. Nah, ini contoh-contohnya, ya, atau untuk masing-masing fungsi itu contohnya apa saja, lalu kemudian fungsi spesifiknya itu apa. Nah, ini bisa Anda lihat pada tabel tersebut. Nah, plasma membran itu ternyata juga sering disebut sebagai fluid model mosaik, ya, atau model mosaik yang model mosaik cairan, gitu, cairan model mosaik. Nah, kenapa dikatakan demikian, dikatakan sebagai fluid model mosaik? Karena protein dan lipid itu dia dapat berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, tetapi pada lapisan yang sama. Lalu selain itu dia juga dikatakan seperti mosaik karena distribusi protein dan kolesterol serta komponen yang lain dari plasma membran itu nampak seperti mosaik. Nah, tadi, ya, yang paling utama penyusun atau komponen membran yang paling utama adalah lipid dan protein, ya. Tetapi ternyata ada juga karbohidrat yang turut serta menyusun komposisi pada membran. Kalau kita lihat tadi gambar paling depan, saya balik lagi ya harusnya. Nah, ini ada karbohidrat, ya, ada glukose, karbohidrat, ya kan, di sini. Nah, oleh karena itu ada karbohidrat di sini yang turut serta juga menyusun atau ada pada struktur membran. Nah,
Karbohidrat apa saja yang kira-kira ada di sana? Nah, itu diantaranya adalah galactocerebroside, ya. Ini. Jadi kalau tadi ini adalah lipidnya, ya, ini adalah bagian polarnya. Nah, bagian polarnya itu diantaranya itu mengandung karbohidrat. Oke, so this is the tail, and this is the non-polar tail. This is the polar area, and the polar area also contain carbohydrate. And several type of carbohydrate, for example, is galactocerebroside, and then ganglioside, and also the sialic acid or NANA. Nah, oleh karena itu, karena ada apa namanya karbohidrat, ya, dan gula adalah bagian karbohidrat, maka kita kenal juga yang bernama glikolipid, yang ini ada pada membran. So, seperti fosfolipid, nah, glikolipid ini menyusun area hidrofobik, ya, daerah hidrofobik dari membran, ya, yang terdiri dari dua hidrokarbon tail, ya, dan area polar, ya, yang mengandung gula dan one or more sugar and no phosphate. Oh, jadi pada area ini kadang-kadang kalau tidak ada fosfatnya, maka kemudian yang ada di sana adalah gula. Oke. Nah, contoh glikolipid itu ada pada permukaan membran pada eritrosit, yang kemudian bisa digunakan sebagai penanda untuk golongan darah. Oke. Nah, selain tadi berbagai macam fungsi, ternyata membran, ya, itu kan tadi ada yang namanya anchor, ya. Yang membran anchor tadi saya sampaikan di sebelah dalamnya, terutama di sebelah dalam selnya, di bagian intraselulernya, nanti protein itu akan attach dengan sitoskeleton, protein-protein sitoskeleton. Di antaranya misalnya dengan mikrofilamen atau filamentum aktin, juga bisa berikatan dengan filamentum intermediate misalnya. Nanti akan saya perlihatkan pada waktu kita melihat bagian sitoskeleton. Okay. So this is the summary for the first part, ya. Anda semuanya bisa baca sendiri. Ini merupakan ringkasan dari bagian yang sudah saya sampaikan tadi. Okay. Kalau di antara Anda yang ada yang punya pertanyaan, boleh langsung boleh langsung interupsi di tengah aja, tidak usah menunggu sampai terakhir. Nah, mungkin ada yang mau bertanya di bagian pertama ini dulu. Bagian pertama nampaknya bagian yang paling gampang, ya, karena kita hanya mempelajari struktur membran. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan yang kedua, yaitu fungsi dari membran plasma. Ya, fungsi dari membran plasma itu terutama tadi tentu saja memisahkan sel, ya, dari lingkungannya. Ya, ini. Terus kemudian mengontrol molekul yang akan masuk ke dalam sel dan juga yang akan keluar sel. Ya. Ini juga, ya, dia sehingga mempunyai sifat semi-permeable misalnya. Terus kemudian berikutnya adalah memfasilitasi komunikasi antar sel. Nah, tadi kalau kita lihat kan ada protein yang berperan sebagai reseptor, ya, dan juga enzim yang itu lebih banyak berperan pada memfasilitasi komunikasi antar sel.
Kemudian juga memfasilitasi koneksi dengan matriks ekstraselularis ya. Contohnya ini misalnya ada cell junction dan juga tadi misalnya ini ya, contohnya misalnya hemidesmosum yaitu antar sel dengan membrana basalis atau dengan bagian matriks ekstraselularis gitu ya. Nah, pada kuliah kali ini untuk fungsi membran plasma akan dititik beratkan pada bagaimana peran membran plasma ini untuk transport molekul dari dalam keluar sel dan dari luar ke dalam sel. Nah, membran plasma itu mempunyai sifat selektif permeable, artinya tidak semua molekul itu bisa melewati membran tersebut. Ada molekul-molekul yang bisa melewati membran dengan bebas, ya. Misalnya molekul yang tidak ada, molekul kecil yang tidak punya muatan, misalnya. Nah, ini dia bebas melewati membran, baik masuk keluar, ya. Contohnya air misalnya, ya. Namun ada molekul lain yang tidak bisa ternyata dengan bebas melewati membran, misalnya molekul yang mempunyai muatan, ya, misalnya ion, atau molekul-molekul yang ukurannya besar, ya. Nah ini yang tadi saya sampaikan, ada molekul kecil yang tidak bermuatan itu bisa masuk keluar ke dalam sel. Nah, contohnya air. Nah, yang lainnya itu dia tidak bisa masuk dan keluar sel seenaknya sehingga nanti ada caranya. Nah, namun ada molekul-molekul hidrofobik ya, yaitu misalnya oksigen, CO2, hormon steroid yang itu bisa masuk dan keluar sel ya dengan cara simple diffusion. Ya. Jadi dengan difusi sederhana. Nah, sedangkan untuk molekul-molekul besar atau molekul-molekul hidrofilik yang lain, maka dia tidak dapat melewati membran dengan bebas. Oke. Untuk difusi sederhana atau simple diffusion, ya, substansi itu bisa dia seperti bisa larut gitu ya. Seakan-akan dia bisa larut di dalam lipid bilayer ini sehingga dia bisa dengan bebas masuk dan keluar sel. Ya. Nah, untuk simple diffusion ini dia tidak memerlukan protein membran. Jadi tidak memerlukan bantuan protein membran. Jadi betul-betul dia bisa menembus membran. Ya. Nah, tetapi ya yang harus diingat dia hanya bisa berpindah dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Ya, so it's only down there concentration gradient. Ya, terus ini prosesnya non selektif karena tadi pada dasarnya kalau dia memenuhi syarat dan sifatnya tadi maka dia bebas bisa melewati ya, tentu saja tapi harus dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Nah, contohnya itu adalah gas ya, O2 dan CO2 ya. Ini contohnya kalau gas yang O2 dan CO2 itu pada pada alveoli di paru ya, di sana ada pertukaran gas O2 dan CO2 ya dari pernafasan. Nah, itu terjadi dengan cara difusi sederhana. Ya. Terus kemudian yang bisa melewati itu adalah molekul hidrofobik ya. Contohnya misalnya benzena. Jadi molekul yang dia suka atau takut air. Jadi molekul yang larut atau dapat melarutkan lemak. Nah, itu bisa. Terus kemudian molekul kecil ya, tetapi tidak tidak mempunyai muatan. Ya, contohnya misalnya air dan juga etanol.
Nah, untuk molekul-molekul yang hidrofilik dan molekul-molekul yang besar, ya, itu tidak bisa menembus membran. Ya, misalnya ion, terus kemudian asam amino ini kan besar, ya kan, glukosa itu juga besar, ya, maka dia tidak bisa menembus membran. Nah, untuk bisa menembus membran, maka molekul-molekul hidrofilik itu dia memerlukan bantuan protein membran. Nah, tadi ada saya sebutkan di depan protein membran itu ada kanal protein dan juga transporter, ya. Nah, itu nanti yang akan membantu masuk dan keluarnya molekul-molekul yang hidrofilik dan molekul besar untuk bisa melewati membran. Dengan cara apa? Dengan cara difusi terfasilitasi or facilitated diffusion dan transport aktif. Ya, ini contohnya ion itu akan melewati juga kanal ion, terus asam amino, ya, peptida ini juga akan melewati suatu transporter atau protein membran tertentu. Gula ini juga akan melewati suatu transporter tertentu. Nah, ada dua macam membran protein. Yang pertama yaitu kanal protein atau protein channel. Terus yang berikutnya adalah carrier protein atau yang kita kenal juga sebagai transporter. Untuk protein channel, ya, dia berinteraksinya itu sebetulnya rendah berinteraksinya. Jadi hanya sebagai namanya aja kanal atau saluran. Jadi hanya lewat saja. Ya, walaupun itu spesifik, kanal Na hanya bisa dilewati oleh Na, kanal untuk air atau aquaporin itu hanya bisa dilewati oleh air gitu, ya. Terus kemudian untuk yang carrier protein atau transporter, dia kalau ini hanya lewat, kalau ini enggak, dia biasanya akan ada ikatan dulu antara molekul yang lewat, dia akan ada interaksi atau ikatan dengan proteinnya di sini, baru kemudian nanti dikirimkan ke ke area tujuannya. Nah, karena ada ikatan ini, maka ada perubahan konformasi, ya, baik si protein pembawanya atau transporternya, ya, tapi bisa juga konformasi itu juga berubah pada protein yang dibawa atau molekul yang dikirimkan. Nah, untuk difusi terfasilitasi, ya, untuk difusi terfasilitasi itu dia juga tidak memerlukan energi. Meskipun dia memerlukan bantuan protein tadi, protein kanal atau transporter, tetapi dia tidak memerlukan energi sehingga digolongkan dalam transport pasif atau pasif transport. So, pasif transport ada dua, yaitu simple diffusion, ya, dan juga facilitated diffusion. Ya. Kemudian karena ini tanpa energi, jadi arah pemindahan partikelnya juga tergantung dari gradien konsentrasinya. Jadi untuk facilitated diffusion itu juga bisanya dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Nah, kemudian molekul yang ditransport itu tidak larut di dalam fosfolipid bilayer tadi. Nah, karena dia tidak bisa yang so-called dissolve, ya, atau seperti larut, makanya dia memerlukan transporter mediated by protein, of course, ya, karena ada tadi kanal atau transporter. Nah, facilitated diffusion itu juga bisa mengirimkan molekul-molekul polar, ya, molekul-molekul yang mempunyai muatan, ya, seperti karbohidrat, asam amino, nukleotida, ion dan lain-lain, ya, karena tadi dia tidak langsung menembus membran tapi dibantu oleh membran protein, yaitu protein kanal dan protein channel dan transporter. Nah, untuk facilitated diffusion yang menggunakan transporter, ya,
Ini contohnya ya, misalnya ini lipid bilayer, nanti material atau molekul yang akan dipindahkan akan masuk ke dalam transporter tersebut, lalu akan terjadi ikatan, ya, akan ada ikatan antara molekul dengan transporternya, sehingga di sini terjadi perubahan konformasi, ya, konformasi dari si terutama transporternya. Setelah itu baru dia nanti akan dilepaskan ke bagian intraselulernya. Ini kalau memasukkan. Nah, yang perlu diingat bahwa ini selalu mengikuti konsentrasi gradien. Jadi dari konsentrasi tinggi from high concentration to low concentration. That's why it doesn't need energy. Nah, contohnya ya ini ya. Oh, ini kok begini. Contohnya adalah transport fruktosa ya dari intestinal ya, dari intestinal lumen ke epitelium. This is the intestinal lumen, this is the fructosa, and then it is sent to the epithelium, ya, intracellular. This is the using the fructose transport. Terus contoh yang lain adalah glukosa transport dari intestinal epithelium ini ya ke lamina propria. Glucose from here ya menggunakan GLUTs biasanya masuk ke dalam lamina propria, itu berarti di bawah sini ya, di bawah epithelium. Oke. Ada yang mau bertanya? Saya, Dok. Oh ya, oke. Untuk Dengan siapa, Mas? Meta Malik. Oke. Untuk yang tadi apa namanya, kanal sama transporter itu tuh ada karakteristik dari substratnya nggak ya? Maksudnya kayak senyawa ini tuh cuma bisa masuk lewat transporter atau semacam kayak gitu. Oke, ya. Tadi saya sampaikan bahwa transporter atau kanal itu spesifik. Itu spesifik artinya apa? Glukosa transporter hanya bisa dilewati oleh glukosa. Na transporter hanya bisa dilewati oleh Na. Kalau pertanyaannya apakah ada karakteristik spesifik dari molekul yang akan dikirimkan, tentu saja ada. Karena tadi molekul-molekul yang dikirimkan itu melalui transporter adalah contohnya dia polar, molekul besar, dia mempunyai muatan, jadi bisa ion, terus karbohidrat dan lain-lain toh. Nah, itu karakteristiknya. Tapi kalau nanti mana yang akan ditransport oleh transporter yang mana, nah itu tergantung. Transporter glukosa hanya bisa mentransport glukosa. Kanal Na atau natrium channel itu hanya bisa mentransfer natrium. Kalium channel hanya bisa mentransfer kalium gitu. Oke? Jelas? Apakah menjawab? Sudah cukup jelas. Oke. Ya. Ini yang pertama ya. Yang kedua ini juga facilitated diffusion tetapi menggunakan protein channel atau kanal protein ya. Nah, ion ya, itu kanal ion itu tidak selalu terbuka. Nah, kapan dia bisa terbuka? Nah, tergantung tipenya. Ada 3 macam kanal protein. Yang pertama itu adalah ligand gated channel, yaitu kanal ion yang hanya bisa terbuka apabila ada suatu molekul yang menjadi ligannya, yang menempel pada area reseptornya. Nah, kemudian baru kanalnya bisa membuka. Yang kedua adalah yang ini sama, ini dan ini sama ya, berarti ligand gated channel hanya ini dari luar ke dalam, ini dari dalam keluar gitu. Nah, yang kedua itu adalah voltage gated channel.
voltage GT channel itu hanya terbuka apabila ada perubahan potensial electrical, ya electrical potensialnya berubah sehingga nanti menyebabkan kanalnya terbuka gitu. Nah, yang ketiga adalah mechanical GT channel. Nah, untuk yang mechanical GT channel ini berarti dia ada kekuatan mekanik yang nanti menyebabkan terbukanya kanal tersebut. Gitu. Nah, untuk nah ini ion channel itu selective permeable, jadi hanya ion tertentu yang bisa lewat di sana, ya kan? Yang sesuai. Terus biasanya ini kalau yang kanal protein ini kebanyakan adalah uniport. Uniport itu artinya arah pengirimannya atau arah transfer molekulnya itu hanya satu arah gitu. Nah, ini adalah beberapa contoh ya transport yang menggunakan facilitated diffusion, artinya bisa menggunakan kanal protein, ya protein channel, atau bisa juga menggunakan transporter. Nah ini contohnya kalau ion itu cenderung dia menggunakan protein channel, ya kan. Terus kemudian kalau transporter ini contohnya ada glucose transporter. Nah, mengapa ya? Mengapa perpindahan molekul itu penting? Karena perpindahan molekul ini biasanya terjadi karena sel itu harus survive atau harus bertahan gitu. Nah, agar sel survive itu terjadi, maka sel itu harus melakukan keseimbangan, penyeimbangan. Misalnya keseimbangan antara bagian intraseluler dan bagian ekstraseluler. Jadi jangan sampai misalnya di dalam sel itu terlalu banyak ion positif dibandingkan di luar. Nah, tetapi intinya antara luar dan dalam sel itu harus seimbang. Jangan sampai juga keseimbangan kondisi air misalnya itu juga timpang antara di dalam dan luar sel. Nah, itu akan menyebabkan sel itu menjadi tidak seimbang gitu. Nah, ini di sini ada contoh ya, kalau contoh eritrosit gitu pada kondisi dia isotonik atau normal. Itu seperti ini ya. Tetapi kalau dia menjadi kekurangan air maka dia akan menjadi hipertonik, itu menjadi seperti ini. Tapi dia kalau misalnya hipotonik maka dia nanti akan menggelembung. Nanti kalau terlalu hipotonik ya, berarti terlalu banyak cairan di dalamnya, maka yang terjadi adalah over dan ini akan menyebabkan sel menjadi lisis itu. Nah, begitu juga kalau yang dicontohkan di sini, ini ada berbagai macam ion ya, ada natrium, kalium, dan lain-lain. Ini ternyata juga harus seimbang antara bagian intraseluler dan di bagian ekstraselulernya. Sehingga mengapa itu ada banyak protein channel, ada transporter-transporter, karena itu agar bisa dikirimkan ke dalam keluar sel dalam rangka kalau secara fisiologis menjaga keseimbangan. So for the balance ya. Nah ini contohnya ya. Ini bahwa sel hewan dan juga sel bakteri itu dia harus mengontrol osmolaritas dari bagian intraselulernya dengan cara dia memompa si Na itu keluar dari, atau ya contohnya Na. Jadi ion-ion anorganik itu keluar dari tubuhnya gitu ya. Nah, sehingga nanti konsentrasinya akan seimbang ya, atau keseimbangan antara di luar sel dan di dalam sel itu terjadi ya. Nah, terus kemudian juga ada yang kita kenal dengan difusi air. Nah, difusi air ini punya istilah sendiri yaitu osmosis
Ya, kalau suatu sel itu di dalam selnya itu terlalu concentrated atau di dalam selnya itu molekulnya terlalu banyak, ya, maka kemudian yang terjadi si sel ini nanti dengan sendirinya dia akan melakukan osmosis atau masuk airnya masuk ke dalam sel sehingga nanti selnya akan menjadi lebih menggembung. Nah, tetapi tentu saja ini tadi, ini sampai dia mencapai keseimbangan tertentu. Kalau sudah, nanti akan ada mekanisme di mana proses difusi ini juga harus berhenti. Gitu. Nah, tadi seperti saya sampaikan bahwa kanal ion, misalnya ini menggunakan kanal, itu kalau yang menggunakan kanal ya, itu kan dia tidak terbuka tertutup, ada saatnya terbuka, atas saatnya tertutup, kapan terbuka, kapan tertutup, itu tergantung dari situasi yang nanti akan memberikan sinyal kepada kanal tersebut. Gitu. Kalau ini difusi berarti dia bisa lewat secara langsung. Nah, tentu saja ini juga tetap sampai pada keseimbangan tertentu. Gitu. Nah, kalau tadi kita sudah bicara mengenai simple diffusion ya, simple diffusion dan juga facilitated diffusion atau difusi terfasilitasi. Yang tadi keduanya kita tahu bahwa perpindahan molekulnya itu terjadi dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi terendah, sehingga itu masuk dalam kategori transport pasif atau pasif transport karena tidak memerlukan energi. Hanya kalau pada yang facilitated diffusion karena molekulnya mungkin besar, dia bersifat polar, terus kemudian bermuatan, maka dia memerlukan bantuan bisa protein kanal atau transporter. Ya. Oke. Nah, berikutnya sekarang kita akan membicarakan mengenai transport aktif. Ya. Nah, transport aktif ya itu dia juga memerlukan protein membran ya dalam hal ini transporter. Ya. Hanya saja bedanya kalau pada transport aktif perpindahan molekulnya kalau ini konsentrasi tinggi ini rendah maka perpindahan molekulnya itu melawan gradien. Jadi dari konsentrasi tinggi ke dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Ya, oleh karena itu dia memerlukan energi. Nah, aktif transport ya itu dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang jelas kan dia butuh energi. Artinya energinya didapatkan dari mana? Energinya itu bisa didapatkan dari ini menggunakan ATP ya. Atau dia menggunakan yang namanya coupled transporter, ya. Terus ada yang light driven pump. Jadi kalau yang ini dia menggunakan ATP, ini light driven pump jadi menggunakan cahaya, yang ini menggunakan energi yang dihasilkan dari yang dihasilkan dari perpindahan transport secara pasif itu. Jadi kalau ini kita lihat ya yang dipindahkan dari konsentrasi rendah ke tinggi. Ini juga dari rendah ke tinggi. Ini juga dari rendah ke tinggi. Nah, khusus untuk yang ini, jadi ini terjadi bersamaan dengan perpindahan molekul yang terjadi dari tinggi ke rendah misalnya ini menghasilkan energi yang energinya bisa digunakan oleh perpindahan yang kuning. Nah, kalau kita bagi menjadi 2 kategori besar, maka transport aktif itu ada 2 macam, yaitu yang primary, yaitu yang menggunakan ATP, dan secondary atau sekunder itu yang coupled tadi, carrier ya. Nah, kalau kita tadi ini kita membicarakan melanjutkan yang transport aktif yang sekunder, jadi ini pengirimannya kan yang kuning ini memanfaatkan situasi karena yang merah ini dikirimkan dari konsentrasi tinggi ke rendah, ya maka dia otomatis terbuka. Si kuning ini memanfaatkan situasi itu untuk ikutan masuk, gitu. Nah, pengiriman yang secara bersama-sama ini dapat dibagi menjadi 2.
kalau ini yang uniport, jadi hanya satu molekul. Untuk yang ini dan ini ada istilahnya simport dan antiport. Kalau simport itu molekul yang mau dikirimkan itu menggunakan menggunakan tenaga yang ibaratnya usaha yang digunakan oleh si cotransport ion ini, dia masuk, dia ikutan, nah ini arahnya sama, arah pengirimannya. Nah, tetapi kalau yang cotransport ion ini arahnya dengan yang molekul mau dikirimkan berbeda, ini yang namanya antiporter atau antiport. Nah, kemudian sekarang kita bicara mengenai primary active transport, ya, atau transport aktif yang dia terjadi karena adanya hidrolisis ATP. Ya, ini contohnya di sini adalah pengiriman ion Na ya dari sitosol ke bagian ekstraseluler. Nah, di sini si ion ini masuk ke dalam transporter, tetapi untuk terjadinya perubahan conformational dan terbukanya kanal ionnya, dia memerlukan energi, ya, atau terbukanya transporternya, dia memerlukan energi, yaitu dari hidrolisis ATP menjadi ADP, kemudian terhidrolisis, fosfatnya itu akan memfosforilasi proteinnya ini sehingga kanalnya terbuka. Nah, dengan demikian maka si Na-nya bisa keluar, ya, bisa dilepaskan. Nah, bersamaan dengan itu kalau di sini ceritanya ini kemudian si kaliumnya ya itu terikat, terus kemudian dengan terjadinya hidrolisis, ya, maka kemudian kalau ini bukan dengan dilepaskannya fosfat, ya, fosfatnya dilepaskan, maka kemudian atau terjadi defosforilasi dari ini, bagian dalamnya terbuka, K-nya dilepaskan ke dalam sitosol. Ya. Ini terjadi pada pompa NaK. Ya, pompa NaK ini salah satu contoh transport aktif yang dia memerlukan tenaga dari hidrolisis ATP. Nah, ada sebetulnya tiga macam pompa, ya, yang tiga macam contoh, ya, atau tiga macam tipe pompa yang menggunakan tenaga dari ATP. Ya, yang pertama itu adalah P-type, ya. P-type ini atau tipe P ini yang ada pada tadi pompa ion NaK. Ya, terus yang berikutnya ini adalah yang disebut dengan F-type atau V-type, ini cara kerjanya hampir sama. Nah, ini contoh yang ada pada membran dalam mitokondria, ya, atau kalau kita ingat yang namanya ATP sintase. Nah, itu yang ini. Nah, kemudian yang berikutnya ini dinamakan ABC transporter, itu karena dari ATP binding cassette, ya. ATP binding cassette ini biasanya terdiri dari multiple subunit. Jadi kalau kita lihat subunitnya 2, ya, di sini. Terus ini menggunakan ATP untuk mendapatkan energi, ya. Ini fosforilasi dengan memfosforilasi menghidrolisis ATP-nya, nanti fosfat yang dilepaskan itu untuk memfosforilasi si proteinnya ini sehingga nanti transporternya terbuka sehingga molekulnya bisa lewat. Nah, ini kalau mau dilihat lebih jelas, jadi ini kalau kita lihat ini adalah Na, di sini yang konsentrasi tinggi, konsentrasi rendah, terus kemudian ini kalium di sini yang konsentrasi rendah juga, ini konsentrasi tinggi. Nah, ini kalau kita lihat arah pengirimannya, Na-nya mau dikirim dari rendah ke tinggi, K-nya juga dari rendah ke tinggi. Nah, ini yang digunakan adalah yang aktif transport yang menggunakan hidrolisis ATP yang P-type tadi, atau yang menggunakan pompa NaK, ya.
Jadi terjadi hidrolisis ATP, P-nya yang dilepaskan akan memfosforilasi transporternya, lalu kemudian menyebabkan transporternya terbuka, sistemnya atau mekanismenya seperti tadi yang sudah saya ceritakan di depan, sehingga nanti Na-nya bisa keluar diikuti dengan masuknya kalium. Nah ini tadi sudah saya sampaikan bahwa penggunaan pompa NaK ini digunakan untuk memaintain atau menjaga konsentrasi gradien antara bagian intraseluler dan ekstraseluler. Nah, yang berikutnya, contoh yang berikutnya itu adalah aktif transport ya, yang menggunakan ATP hidrolisis masih. Nah, ini contohnya yang ABC transporter. Tadi sudah saya sampaikan bahwa ini terdiri dari subunit yang multiple subunit, tidak hanya terdiri dari satu saja, tetapi ini digambarkan ada 2 di sini. Kemudian ada 2 ATP ya yang akan dihidrolisis. Ya, kalau ATP-nya sudah dihidrolisis, fosfatnya dilepaskan, maka fosfatnya nanti akan memfosforilasi proteinnya ini, akan menyebabkan si transporternya terbuka sehingga molekul ini bisa dikirimkan ke area tujuannya. Nah, itu tadi contoh atau penjelasan dari yang aktif transport yang primer atau yang primary. Ya, sekarang adalah aktif transport yang sekunder, yaitu aktif transport yang dia menggunakan ion gradien. Ya. Nah ini kalau kita lihat yang akan dipindahkan di sini adalah glukosa. Glukosanya ini dari konsentrasi rendah ke tinggi. Ya, ini rendah ke tinggi. Sedangkan Na-nya itu dipindahkan dari konsentrasi tinggi ke rendah. Sehingga perpindahan Na ke dalam ini menggunakan facilitated diffusion. Oke. Nah, pada waktu si Na itu menempel pada transporternya, ini diikuti oleh si glukosa. Itu. Ya, karena glukosa juga dia transporternya ini adalah transporter untuk si Na dan juga glukosa. Nah, setelah Na-nya masuk, kemudian karena ini hanya facilitated diffusion untuk Na, maka ini akan terbuka diikuti dengan lepasnya si glukosa. Jadi ini glukosa memanfaatkan Na gradien, gitu. Nah, transport mekanisme di dalam sel ya itu terjadi secara simultan. Jadi tidak kok yang ini terjadi dulu nanti selesai udah banyak baru tidak, tetapi semuanya itu terjadi secara simultan. Nah, ini contoh yang barusan saya tunjukkan, ini menggunakan yang ini transporter yang sebetulnya digunakan untuk Na, tapi dia dimanfaatkan oleh glukosa untuk mengirimkan glukosa meskipun dari konsentrasi yang rendah ke tinggi. Nah, nanti sampai di dalam di sini ya, di sini ada pengaturan keseimbangan konsentrasi antara Na dan K-nya. Di sini menggunakan transport aktif NaK ya. Nah, terus yang di sini ini ternyata ada glukosa transporter sendiri. Nah, ini pengiriman glukosa. Nah, ini untuk menjaga keseimbangan contoh yang di sini adalah untuk menjaga keseimbangan konsentrasi glukosa ya di dalam darah ya. Di dalam darah ini peredaran ini mungkin nantinya akan ke peredaran darah dan ini di lumen usus. Nah, ini adalah ringkasan untuk yang kedua ya, yang penjelasan mengenai transport antar membran, yang terutama tadi yang tidak tertulis di sini, maaf, ada ini simple diffusion dan facilitated diffusion ya. Ini yang pasif, kemudian yang aktif itu bisa menggunakan ATP secara langsung atau bisa juga dia menggunakan tadi yang secondary active transport. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, semoga cukup jelas. Hamzah, can you following the lecture?
Yeah, doctor, I study the PowerPoint and understand what it. Okay. Yeah. Then, okay. I hope it's okay. Okay. Yeah. And at least you can read it. I try to make it very clear and very easy to be followed. Okay. Thank you, doctor. Okay. Berikutnya, ini masih ada jenis transport yang lain yang menggunakan membran. Ya, this is also one of the mechanism of the transport using membran, which is using the vesicle. I already explained yesterday, yeah, for the transport using vesicle. I just want to explain a little bit about this, ya. Jadi untuk ini saya tidak akan menjelaskan lebih panjang karena kemarin saya sudah menjelaskan mengenai transport vesicle. Nah, di sini saya hanya akan menjelaskan bahwa transport menggunakan vesicle itu ada yang masuk ke dalam sel, yaitu endositosis, dan juga ada transport keluar sel, yaitu dari dalam sel keluar yang disebut dengan exositosis. Ya, nah untuk transport menggunakan vesicle ini, molekul yang ditransport itu akan dibungkus di dalam vesicle. Yang harus diingat bahwa vesicle itu membrannya itu strukturnya sama dengan membran plasma atau membran sel. Oleh karena itu vesicle kalau dari dalam dia keluar nanti membran vesikelnya juga bisa fuse ya dengan membran plasma. Kalau ini misalnya ke dalam itu ke apa namanya nanti mau dimasukkan ke organela tertentu, yang harus diingat adalah bahwa membran vesikel, membran organela, membran plasma itu dia strukturnya sama sehingga mereka bisa bergabung. Gitu. Nah, untuk yang exositosis ya, contohnya kemarin misalnya ini protein ya yang dari mana Golgi misalnya, dia sekretorik protein dari Golgi selesai di sintesis seluruhnya akan dilepaskan keluar membran atau dia sebagai sekretorik protein. Nah, ini membrannya akan bergabung dengan membran dengan membran plasma, lalu kemudian akan sekretorik vesikel isi dari sekretorik proteinnya itu akan dilepaskan. Nah, untuk endositosis ya, jadi molekulnya itu nanti akan menyebabkan terjadinya perlekukan pada membran dan di sini terjadi semacam pertunasan, terus kemudian menjadi vesikel. Nah, ini adalah vesikel yang sudah ada di dalam sel. Nah, itu nanti akan dikirimkan ke area tujuan dari vesikel tersebut. Nah, ini endositosis itu ada beberapa tipe, ya, several type of endositosis. This is the phagocytosis, ya. The second one is the pienocytosis, and then the endositosis mediated by receptor. Fagositosis itu biasanya terjadi pada large particle, ya, partikel yang besar. Terus kemudian kalau pinositosis itu partikel yang kecil, ya, small particle. And untuk endositosis yang dimediasi reseptor ini misalnya kemarin yang saya contohkan itu misalnya proteinnya itu harus masuk diterima reseptor dulu, terus nanti akan dilanjutkan oleh yang namanya selubung reseptor. Kemarin contohnya kelatrin, ya. Nah, ini yang kemarin sudah saya jelaskan. Saya tidak akan menjelaskan lebih lanjut karena kemarin sudah saya jelaskan. Nah, berikutnya adalah mengenai sitoskeleton dan juga transport intraseluler atau transport di dalam sel. Nah, kalau kita bicara mengenai sitoskeleton, maka ada 3 sitoskeleton utama ya pada sel eukariota, yaitu mikrotubulus, filamentum actin or microfilament, and filamentum intermediate or intermediate filament. So those 3 are the main cytoskeleton in the eukaryota cell. Okay.
And kemudian topik yang akan dijelaskan di sini agak lebih dalam itu mengenai transport intraseluler. Nah, ini ada gambaran kalau di dalam sel, kira-kira kalau kemudian diwarnai dengan fluorescence, ya, if we stain the cells with the fluorescence color, with the different color, then we can see that this is the distribution of the cytoskeleton in our cells, ya, or in the eukaryota cells. Ya, and schematically, ya, ini adalah mikrotubulus, ya, yang kemarin tumbuh dari sentrosom. Oke, kemarin ingat toh? Sentrosom itu merupakan MTUC kemarin atau Microtubulus Organizing Center. Di sana mikrotubulusnya tumbuh dari sini. Terus kemudian berikutnya adalah actin filamen. Ya, actin filamen. So this is the green one. I think this is the actin filament. And berikutnya ini adalah intermediate filament. Ini mungkin yang merah ini. Oke. Oke, apa fungsi dari cytoskeleton? Ya, nah, cytoskeleton diantaranya itu bisa memberikan bentuk, ya, bentuk dari sel dan juga dia kemudian bisa mengorganisasi bagian internal dari sel tersebut. Nah, ini kalau kita lihat sitoskeleton ada mikrotubulus, mikrofilamen atau filamentum actin dan filamentum intermediate. Nah, kalau kita lihat di sini strukturnya secara general, ya, the general structure, mikrotubulus itu adalah tabung, ya, yang terbentuk dari monomernya yaitu tubulin dimer. Terus kemudian mikrofilamen itu adalah atau filamentum actin, ya, itu dia dibentuk oleh aktin monomer. Ya. Terus kemudian kalau filamentum intermediate itu monomernya ada berbagai macam, tergantung jenis dari si filamen intermediate-nya. Nah, untuk mikrotubulus, ya, ini mikrotubulus itu tabung, ya, yang terdiri dari atau tersusun atas monomernya, yaitu monomer tubulin, ya, tubulin heterodimer, karena di situ ada alfa tubulin dan beta tubulin. Nah, ini adalah beberapa contoh. Ini adalah komposisi dari mikrotubulus pada sentriol. Sentriol itu seperti tabung begini, tetapi kalau dilihat dari permukaan transversal section of centriola, di sini bisa dilihat ini satu bulatan ini adalah satu mikrotubulus. So this is the triplet of mikrotubulus and then connecting by a certain protein and a 9 triplet of mikrotubulus connected by certain protein. Ini kemudian membentuk yang namanya centriola. And two of this will form the centrosome, like what I already mentioned yesterday. Nah, ini kalau sentrosom, ya, itu nanti fungsinya diantaranya pada waktu pembelahan sel, ya, dia akan menarik ini mikrotubulus yang sudah melekat pada kromatidnya untuk kemudian menarik kromatid tersebut ke dua kutub yang berbeda. Nah, ini mikrotubulus terdiri dari alfa tubulin dan beta tubulin yang membentuk tubulin heterodimer. Nah, ini tubulin heterodimer ini kalau tersusun seperti ini namanya mikrofilamen. Ya, nah ini transfer section, ya, of the mikrotubulus. Okay, so this is the 9 triplet of mikrotubulus forming the centrioles, and 2 centrioles will form the centrosome. Oke, mikrotubulus, ya, selain dia berfungsi pada pembelahan sel, ya, other than the function in the mitosis, mikrotubulus also very important as the cellular highway. Jadi dia berperan sebagai, katakanlah tuh jalan tol, ya. Untuk apa?
untuk pengiriman material ya dari pusat sel keluar ke bagian tepi sel atau dari bagian tepi ke bagian dalam sel. Ya. Nah, ini contohnya ya yang dicontohkan di sini ini adalah neuron. Ya, neuron itu ini adalah perikarionnya atau badan selnya, terus kemudian ada aksonnya. Nah, ada pengiriman molekul dari pusat ya atau yang dekat nukleus ke tepi atau juga yang dari tepi ke pusat. Nah, ini terjadi pada setiap sel. Jadi ini hanya kebetulan yang dicontohkan pada neuron, tetapi pada dasarnya every cell will do this ya. Every cell will transport the material from the center to the periphery and the other way around. Nah, pengiriman ini adalah pengiriman yang melalui vesicle. So this is the transport molecule using vesicle, and the vesicle will transport along the microtubulus. Jadi nanti vesicle yang membawa material itu, yang akan mengirimkan entah itu ke dalam atau keluar, itu dia akan berjalan melalui mikrotubulus. Nah, ada protein yang dia nanti membantu vesicle untuk berjalan melalui mikrotubulus, yaitu protein dinein dan kinesin. Nah, protein kinesin itu akan berjalan dari pusat ke tepi, atau dari akhiran minus kan, akhiran minusnya kan ada di dekat nukleus nih, ke tepi. Ya, terus kalau dinein dia akan membawa ya, protein dinein itu akan membawa vesicle yang berisi material kargo yang akan dikirimkan dari tepi ke pusat sel. Nah, bagaimana cara dinein dan kinesin ini bergerak? Ternyata dia bergeraknya seperti pendulum. Pendulum tahu ya. Jadi kalau misalnya itu ada dua bola yang diberi tali, kalau nanti diginikan, nah mereka akan saling begini. Nah, itu bagaimana cara bergerak. So how the motor protein moves along the microtubulus is like pendulum. Oke. Ini yang tadi saya sampaikan, fungsi mikrotubulus pada mitosis atau pembelahan sel. Jadi si mikrotubulusnya ini atau yang kita kenal sebagai benang spindle, yaitu akan melekat pada kinetokor yang ada pada kromatid. Lalu setelah itu nanti dia si mikrotubulus atau benang spindle-nya ini akan menarik masing-masing kromatid ini ke kutub yang berlawanan. Oke. Nah, yang berikutnya adalah filamentum intermediate ya. Filamentum intermediate ini akan membentuk struktur yang kuat dan dia itu sifatnya fleksibel ya. Sehingga fungsinya dia adalah memberikan kekuatan mekanik pada sel. So the function of the filamentum intermediate is to provide the mechanical strength to the cells. Ya, kalau dilihat pada gambar yang di bawah ini, ya, ini adalah protein membran yang hitam-hitam ini. So the black one here is the protein membran. Ya, and as I already mentioned previously that the protein membran will as the anchor, ya, sebagai yang tadi anchor itu in the inside part of the cell, it will connect to the cytoskeleton. Ya, in this case, it is connect to the filamentum intermediate. Oke. Nah, dengan adanya koneksi ini, maka sel itu kalau dia ketarik dengan adanya filamentum intermediate ini, dia akan tetap bersatu dengan sel-sel sebelahnya, hanya dia lebih selnya mungkin lebih stretching. Oke. Nah, tetapi kalau tidak ada filamentum intermediate ini, maka selnya itu nanti akan ruptur atau lepas antara satu dengan yang lain sehingga jaringannya rusak. Okay. And the last one is filamentum actini atau the microfilamentum. Nah, fungsi dari mikrofilamentum itu adalah memberikan bentuk
ya. Selain itu, satu memberikan bentuk, yang kedua dia berperan pada pergerakan sel, ya. Yang ketiga, filamentum actini ini juga berperan pada pembelahan untuk memberikan mitotic ring atau menjadi mitotic ring. Jadi pada waktu sel itu sudah mengalami mitosis dan sudah terbentuk dua nukleus baru, pada waktu terjadi sitokinesis atau perpisahan dua sel anakan ini, maka di sini ada peran dari filamentum actini yang menjadi mitotic ring, ya, dia di sana akan membantu melepaskan dua sel anakan tersebut. Gitu. Oke, ini referensinya. Terima kasih. Saya persilahkan kalau ada pertanyaan. Izin bertanya, Bu. Oke. Iya, di endositosis tadi yang itu membrannya membran selnya terbuka. Oke. Gimana, Mbak? Iya, yang endositosis. itu, Bu. Ini ya membran selnya terbuka itu bagaimana mekanismenya ya, Bu? Ini membran selnya tidak terbuka, tetapi membran selnya itu karena melengkung, iya maksudnya melengkung. Dia ada proses melengkung. Ini prosesnya hampir seperti yang kemarin saya jelaskan, seperti reseptor itu. Gitu. Jadi di sini dia akan ada proses yang namanya budding. Ya, di sini pasti akan ada keterlibatan. Ini tidak melibatkan reseptor, tetapi juga melibatkan protein protein seperti protein coating. Nah, setelah itu nanti setelah membentuk setelah membentuk struktur seperti ini, di sini akan ada kemarin protein dinein ya atau saya lupa proteinnya, kita cek. Oh, dinamin. Ada protein dinamin yang akan ikut serta kemudian memotong membran ini sehingga si vesikelnya terlepas dari dari membrannya. Gitu. Oke? Terima kasih banyak, Bu. Oke. Ada pertanyaan lain? Izin bertanya, Bu. Oke. Mohon maaf, Bu. Tadi sepertinya saya masih kurang paham yang di bagian konsentrasi gradien yang pada diskusi terfasilitasi itu, Bu. Kira-kira apa yang bisa mempengaruhi konsentrasi gradiennya? Terima kasih, Bu. Oke. Gini, pertanyaannya, apa yang mempengaruhi konsentrasi gradien? Yang mempengaruhi konsentrasi gradien itu yang situasi pada sel pada umumnya. Nah, gini. Pada waktu, contohnya begini. Nah, contohnya misalnya pada waktu terjadi pencernaan, ya. Pada waktu kita mencerna makanan, contohnya, terus misalnya kita memakan berbagai sumber karbohidrat. Karbohidrat akan dipecah menjadi glukosa, kan gitu toh. Nah, ketika karbohidrat dipecah menjadi glukosa, maka pada lumen usus itu pertama diserap dulu oleh sel, ya, sel pada usus, terus kemudian dikirimkan ke peredaran darah misalnya. Nah, sehingga di peredaran darah glukosanya akan tinggi. Nah, glukosa yang tinggi pada peredaran darah ini sebetulnya kan tidak boleh atau tidak seharusnya. Oleh karena itu nanti glukosa itu akan diserap oleh sel, ya. Sel itu untuk dimasukkan ke dalam sel agar konsentrasi glukosanya itu tidak tinggi gitu. Itu contoh salah satunya di antaranya. Nah, pasti kalau misalnya kenapa NA-nya tinggi di satu sisi tertentu? Nah, itu mungkin karena mungkin asupan airnya kurang sehingga di situ garamnya menjadi terkonsentrated sehingga NA-nya menjadi lebih tinggi.
atau bisa jadi misalnya dari asupan gitu. Oke? Baik Bu, terima kasih banyak Bu. Sehingga dengan adanya, kadang kan kita konsentrasi di mana lebih tinggi, di mana, nah itu kan harus harus diseimbangkan. Terus misalnya ini, pada proses ketika ada resorpsi tulang oleh osteoklas. Nah, dengan adanya resorpsi tulang, maka akan banyak CA yang dilepaskan ke dalam darah. Makanya CA-nya lebih tinggi. Nah, untuk itu CA-nya harus direndahkan atau diseimbangkan gitu. Nah, dengan cara bagaimana? Dengan cara nanti CA-nya diserap ke dalam sel. Nah, itu dengan cara apa? Dengan cara tadi perpindahan molekul gitu. Oke. Ada pertanyaan yang lain kah? Saya mau menanyakan tentang mikrotubulus tadi. Dia itu apakah mikrotubulus kan tadi ada dikatakan sebagai highway buat jalur dari molekul buat ke pusat maupun ke tepi dari sel itu. Nah itu tuh nanti dia tuh ada jalur-jalurnya, ada yang ke organela tertentu atau bagaimana ya? Misal nanti kan salah satu contohnya fagositosis. Nah itu kan dia nanti masuknya ke lisosom gitu. Apa ada jalurnya ke lisosom atau semacamnya? Terima kasih. Terima kasih. Benar sekali, karena di sini dikatakan mikrotubulus itu merupakan cellular highway, sehingga dia akan mengorganisasi bagian interior dari sel. Makanya itu mikrotubulus itu nanti bisa ada mikrotubulus itu ada jalurnya yang kemana-kemana, karena kan misalnya ada pengiriman yang fagositosis ke lisosom, ya kan? Makanya dari tepi si vesikelnya itu akan dibawa ke dalam, karena ke dalam berarti dia dibantu oleh dinein, ya, vesikelnya dibawa ke lisosom gitu. Dan tentu saja ke bagian-bagian yang lain. Oleh karena itu mikrotubulus kalau tapi sitoskeleton pada umumnya atau mikrotubulus ya, dia mengorganisasi bagian interior dari sel. Gitu. Nah, ini kalau tidak salah itu mikrotubulus itu yang hijau. Nah, ini kalau kita lihat kan dia kemana-mana kan sebetulnya. Memang asalnya karena si mikrotubulus itu tumbuhnya itu dari sentrosom, ya. Tapi dia kemudian kemana-mana ini lebih karena jalur pengiriman intraseluler itu akan melalui mikrotubulus kalau yang melalui vesikel. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan yang lain? Izin Ibu boleh bertanya? Boleh. Ibu, gini tadi kan untuk di bagian kanalnya Ibu, bagian kanal itu kan bisa terbuka dengan 3 cara. Cara yang kedua itu dengan voltage gate channelnya itu kan karena perubahan potensial elektrikal itu ya Bu. Tapi kalau untuk kasus miastenia gravis itu kan berarti ada gangguan pada transmisi sinaptiknya. Itu apakah pada ACH-nya atau pada kanalnya seperti itu? Yang dia nggak bisa berpindah dari sinaptik satu ke sinaptik lain sehingga tidak terjadi interneuronal seperti itu Bu. Mohon penjelasannya Bu. Terima kasih. Nah, kalau pada kasus miastenia gravis, nah itu kan penyakit autoimun, ya kan? Terus dia kayaknya ada gangguan pensinyalan, itu ada gangguan pensinyalan. Jadi tidak semata-mata gangguannya itu terjadi pada sebentar. Saya coba carikan. Jadi gangguannya tidak semata-mata terjadi pada pompanya saja, misalnya gitu. Tetapi mungkin mulai dari signaling asetilkolinnya.
gitu. Karena kalau saya sedikit pernah baca itu kalau pada myasthenia gravis itu reseptor asetilkolinnya itu memang lebih sedikit dibanding dari orang normal, sehingga signaling asetilkolinnya itu menjadi tidak lancar. Jadi lebih pada abnormalitas pada signaling. Kalau kalau jumlah reseptor asetilkolinnya rendah, berarti kan ada gangguan, jadi membran proteinnya kan sedikit, dalam hal ini sih reseptor asetilkolin. Nah itu mesti gangguannya sejak awal mungkin dari ekspresi gen reseptor asetilkolinnya mungkin. Terima kasih, Bu. Ya. Ada pertanyaan lain? Tidak ada. Kalau tidak ada, mungkin bisa saya cukupkan sekian kah? Oke. Kalau tidak ada, kita akhiri kuliah hari ini. Saya udah 2 kali ya, berarti udah. Oke. Terima kasih. Nanti PPT saya kirimkan lewat sekretariat aja ya. Oke, terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu.